Baik, rekan-rekan guru, terima kasih ya sudah bergabung di kelas bimbel Mister IDP, kelas bimbel PPPK Guru tahun 2025. Jadi pesertanya tidak banyak, hanya 3 orang, tetapi ini tetap kita jalankan Bapak Ibu ya. Oke, untuk di awal-awal ini perlu saya jelaskan bahwa dalam seleksi PPPK ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini soalnya itu ada perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama itu kompetensi teknis SJT, SJT ya, situational adjustment test. Jadi ini seperti kasus-kasus, situasi-situasi yang kita hadapi dalam keseharian, proses belajar mengajar dan juga dalam situasi sekolah gitu ya. Maka materinya juga tidak terlalu banyak untuk SJT ini. Nanti akan ada juga seleksi manajerial ya, sosial kultural dan wawancara. Ya, jadi nanti kalau untuk yang itu nanti ada materinya nanti saya bagikan. Oke, nanti di akhir-akhir kelas bimbel ini teman-teman ya di pertemuan-pertemuan akhir 3 pertemuan terakhir nanti kita akan membahas soal tryout ya. Nanti kalau soal tryout itu dia soalnya tentu lebih banyak. Oke, yang selanjutnya teman-teman kalaupun ada perbedaan pendapat ya, itu tidak masalah, kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi. Oke, yang selanjutnya ini saya susun teman-teman berdasarkan ya sumber-sumber ataupun informasi yang valid, termasuk juga dari FR, field report itu ya, field report itu dari peserta yang sudah melaksanakan PPPK di akhir 2024. Mungkin teman-teman sudah melihat apa yang pernah saya share di grup WA ya. Ya, ini salah satunya dari Ibu Maria Paiharnum. Ya. Jadi Ibu ini bisa lulus ya, peringkat kedua terbaik Ibu Maria. Ibu Maria Paiharnum ini dari Nusa Tenggara ya. Ya, Ibu Maria Paiharnum Jaya, SMA Negeri 3, Kota Komba Utara, NTT. Nah, ini dia. Ini dia chat pribadi. Ini di akhir bulan Januari, di akhir bulan di akhir tahun ya, di akhir tahun yang lalu. Di sini dikatakan, selamat pagi Mister, hari ini saya sudah tes sesi 1 dengan perolehan nilai 580 dan dari 500 peserta dia Ibu Maria urutan kedua Provinsi NTT. Ya, di sini ada saya tanya-tanya sedikit, dikatakan bahwa ada banyak Mister ini. Apakah soal yang kita bahas di bimbel sesuai dengan soal-soal yang didapat? Ya, ada banyak yang hampir sama soal yang dibahas. Ada tentang peserta didik berkebutuhan khusus, ada asesmen, gaya belajar bervariasi, ya komunikasi dengan peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Mari kita masuk langsung ke soal nomor 1. Ya tadi saya katakan komunikasi ya, ini langsung ini soal tentang komunikasi teman-teman. Kita masuk soal nomor 1, soal PPPK guru. Bagaimana strategi komunikasi empatik yang dilakukan guru ketika mengetahui siswanya salah menjawab soal? Maka kata kuncinya teman-teman di sini ada yang perlu kita garis bawahi. Komunikasi empati. Jadi kalau dikatakan empati itu seperti apa ya? Kita turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tentu dalam konteks belajar mengajar ini ya bagaimana kita bisa membantu. Nah, seperti itu ya. Maka di sini jawabannya adalah yang bisa menolong membantu peserta didik dalam konteks dia tadi siswa menjawab dengan salah, siswanya salah menjawab soal, bagaimana supaya bisa benar kan seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah bagaimana supaya masalah itu teratasi
Nah, jadi yang warna kuning ini merupakan ya kata-kata kunci. Ya, itu teman-teman ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan teman-teman ya dalam hal menjawab soal ya. Oke, bisa kita buat di sini gitu. Perhatikan kata kunci soal. Ya, bisa juga kita buat di sini konteksnya. Ya, konteks soal itu bagaimana? Seperti itu ya. Kalau kita lihat menginstruksikan dia agar dia untuk membaca materi pembelajaran untuk kedua kalinya. Ya ini kan apa ya? Apa namanya? Ya standar gitu ya. Belum ada Ya, belum ada usaha dari guru untuk membantu. Mintalah teman sekelasnya. Ini sama aja. Ini ya kita sebagai guru yang lebih utama sini. Mengulangi pertanyaan tersebut untuk membantunya menjawab pertanyaan dengan benar. Kita lihat di sini ya. dan Membantunya menjawab pertanyaan dengan benar. Ini sesuai dengan konteks dan inilah jawabannya teman-teman. Nomor satu. Jadi nomor satu sudah selesai ya. Kita lanjut ke nomor dua. Bentar ya. Kita lanjut ke nomor dua. Teman-teman, kita lihat ya. Ya, bisa kita baca kalimat terakhir dulu. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Ya, maka di sini topiknya, konteksnya adalah tentang kebijakan. Kebijakan ya, kebijakan yang akan diambil. Lalu kita lihat, seorang kepala sekolah di perkampungan kumuh sebuah kota besar dengan sebagian besar peserta didik berasal dari keluarga prasejahtera. Nah, maka kalau di sini kita lihat seorang kepala sekolah di mana sebagian besar peserta didiknya itu adalah keluarga prasejahtera. Ketika akan memutuskan acara kelulusan siswanya, beliau mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Maka di sini konteksnya akan diadakan acara, ya acara kelulusan, di mana sebagian besar peserta didik adalah keluarga prasejahtera. Kalau dibilang keluarga prasejahtera, ya keluarga miskin seperti itu ya, atau yang tidak mampu. Ya, berarti di sini ya konteksnya bisa. dihubungkan dengan hal ekonomi yang tidak baik dari keluarga peserta didik. Ya, tentu di sini kita Hmm. lihat konteksnya yang mana di sini yang berhubungan Oh, dengan yang D. delta. Bisa harus Iya. yang E. Penyelenggaraan acara kelulusan secara sederhana. Ya, jadi ini jawaban terbaik. Oke, teman-teman ya, bahwa dalam soal jawaban SJT ini tidak ada jawaban yang salah. Gitu ya. Masing-masing Ya. opsi jawaban mempunyai mempunyai nilai, mempunyai poin. Nilai. Ya, jadi maksud saya di situ jangan sampai ketika hari HPP seleksi PPK nanti jangan sampai ada soal yang tidak dijawab. Nah, itu sangat sayang sekali. Gitu ya, maka diperlukan manajemen waktu yang baik. Ya, seumpamanya pun ini kita jawab seperti ini ya. Peserta didik yang lainnya yang nilainya kurang tuntas tetap diluluskan. Daripada tidak menjawab, mending kita jawab walaupun salah. Ibaratnya ya, walaupun saya katakan salah, tetap ada nilainya. Yang C ini nilainya 1, yang E nilainya 5, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut ya. Ya. Nomor 3, tradisi yang dikembangkan seorang guru dalam pengambilan keputusan. Ya, konteksnya di sini adalah pengambilan keputusan ya, Pengambilan keputusan. ya, di suatu sekolah hendaknya mengarah pada apa. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman, ini nampaknya semuanya kan positif, gitu ya. Nampaknya semuanya positif. Ya. Nah, jadi kadang kita bingung memilih yang mana. Oke, maka dalam hal ini ya bisa saya tulis di sini jika semua jawaban tampak benar, maka kita pilih yang bisa
mengakomodasi semua opsi jawaban yang lain. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat. Kebiasaan musyawarah untuk mufakat. Nah, ini baik. Memperhatikan semua pendapat anggota. Ya, ini ya ada benarnya juga. Memperhatikan waktu yang tersedia dalam rapat. Ada benarnya juga. Mendasarkan pada kepentingan orang banyak. Tidak menunda keputusan untuk segera diambil. Oke, teman-teman. Di sini Ibu Kristina jawab apa? Ibu Nisa jawab apa? Kalau saya di nomor 3, saya jawabnya A, Mister. Ya, Kebiasaan musyawarah untuk Ibu Nisa? mufakat. Ya, sama Mister A. Ya, gitu ya. Jadi kan ini uh, yang perlu dikembangkan gitu ya. Yang perlu dikembangkan, yang perlu dibiasakan. Ya. Kalau kita lihat yang ini, nah ini memperhatikan semua pendapat anggota. Ini kan bisa diakomodasi oleh yang A. Kalau kita lihat yang C, memperhatikan waktu yang tersedia. Ya ini juga ada benarnya, namun di sini konteksnya kurang tepat pengambilan keputusan atau bukan itu intinya. Seperti itu ya. Mendasarkan pada kepentingan orang banyak itu juga sudah tertutupi oleh musyawarah untuk mufakat gitu ya. Oke. Jadi ini perlu teman-teman ya. Nanti kalau ada bentuk soal lain yang nampak semuanya benar ya, ya kita perhatikan yang lebih umum gitu ya, yang bisa mengakomodasi opsi yang lainnya. Mari kita lanjut soal nomor 4. Terdapat rekan guru di sekolah Anda yang telah berulang kali membocorkan soal ujian. Nah, ini kan cukup apa ya? Uh, cukup bisa menjadi hal yang sangat menjadi perhatian. Sudah membocorkan soal ujian dan berulang kali. Kepada peserta didik dengan imbalan tertentu, ditambah lagi ada imbalan tertentu. Tindakan untuk mengatasi masalah tersebut yang paling efektif. Yang paling efektif. Berarti biasanya ini kalau tindakan ya ada seperti sanksi seperti itu ya. Konteksnya di sini sesama guru ya, sesama guru. Bukan konteksnya kita sebagai pimpinan, tetapi sesama guru. Oke, kalau kita lihat yang A, selalu menjaga kebiasaan kerahasiaan data penting sebagai guru yang berintegritas, ya apakah berkaitan membuat aturan yang tegas terhadap tindakan yang tidak bermoral tersebut, melaporkan kepada kepala sekolah. Nah, ini sudah mulai mengena dia teman-teman, karena di sini tadi rekan sesama guru ya, di sini ada dihubungkan dengan pimpinan. Nah, ya, mengusulkan penundaan kenaikan pangkat sebagai sanksi. Nah, ini juga bisa ada keterkaitannya ya. Ya, mengusulkan ke penundaan kenaikan pangkat. Berarti mengusulkan itu tentu kepada pimpinan. Mengingatkan kepada sesama rekan kerja atas tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data. Ya, ini mengingatkan, namun sini konteksnya sudah berulang kali. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nomor 4. C, Sir. Ya, C D. ya. D, Mister. Ya, jadi C dan D ini dua-duanya saling terkait ya. Ya, tinggal kita lihat aja yang mana yang lebih logik, yang mana lebih pantas. Ya. Kalau keputusannya itu kan bagaimana bentuk sanksinya itu kan ada pada pimpinan ya. Nah, walaupun di sini sumpahnya tidak ada dituliskan kepala sekolah, ya tentu konteksnya mengarah ke sana. Ya, jadi di sini menurut saya juga nomor 4 ini teman-teman ya. Di sini yang paling tepat itu Charlie C ya, C. Charlie. Ini nanti kepala sekolah yang menentukan bentuk sanksinya bagaimana.
Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi bisa juga kita katakan yang delta ini, yang D ini poinnya 4. Jadi yang ini ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Ya. Apa yang ditanya, Anda sebagai guru, tindakan yang Anda lakukan adalah, ya, sini kita sebagai seorang guru ya. Oknum guru di sekolah Anda menyelewengkan dana BOS. Ya. Ini juga ada tindakan yang tidak baik seperti soal yang dia sebelumnya. Untuk keperluan pribadi, oknum guru tersebut membuat laporan keuangan palsu dan tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Ya, berarti di sini ketika kita mengetahui sesuatu yang tidak baik, ya harus ditindaklanjuti, dilaporkan. Tidak bisa didiamkan. Apalagi ini contohnya ya, berarti ini mengabaikan. Ya, ini tentu sudah tidak baik kalau mengabaikan. Itu ya, nomor 5. Menjadi contoh teladan dalam pengelolaan dana BOS dilakukan setransparan mungkin sehingga semua pihak dapat ikut memantau. Sesuai nggak dengan konteksnya sini? Melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Nah, berarti ini merupakan tindakan. Mengevaluasi perilaku guru tersebut agar tidak terjadi lagi dan tetap menindaklanjuti ke pihak berwajib, atau menerapkan sistem pengadaan secara elektronik agar lebih transparan dan akuntabel. Soal nomor 5. Yang mana kira-kira? Yang D, Mister. Di sini juga ada apa ya? Di sini juga ada tetap menindaklanjuti kepada yang berikutnya. Menindaklanjuti, ya. Di sini ada melaporkan, ya. Jadi kalau ini kan memang sudah termasuk itu ya, tindakan melawan hukum ya, sudah dikategorikan kriminal ya, seperti korupsi. Jadi yang mana, Ibu Christina apa? Salah, Mister D. Delta, ya. Ya, jadi ini lebih tepat ya daripada hanya C. Kita lihat yang delta. Mengevaluasi perilaku guru tersebut agar tidak terjadi lagi. Gitu ya. Itu di sini dia lebih kompleks. Berarti akan ada juga nanti di sini supaya tidak terjadi lagi. Walaupun nanti diganti supaya tidak terjadi lagi, ada tindakan preventif. Jadi delta yang terbaik ya. D delta saya sebut ya. Mari kita lanjut teman-teman, soal berikutnya, soal nomor 6. Ya, kita lihat di sini. Bu Indah selalu merasa tidak nyaman saat mengajar materi mendongeng. Ya. Ini tidak nyaman ya, tidak nyaman saat mengajar materi mendongeng. Dia merasa gagal memberikan contoh mendongeng yang baik dan benar kepada siswanya. Sebagai Bu Indah, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk merefleksi kekurangannya dan mengembangkan dirinya. Ya, berarti bisa dikatakan ada yang kurang pas dengan cara mengajar, maka sebagai guru juga tetap terus terus mengkaji, menggali kemampuan diri dan meningkatkan kemampuan diri, ya, mengembangkan di sini. Ya, kira-kira tindakan apa di sini? Langkah konkret apa di sini yang sebaiknya dilakukan Bu Indah? Yang A, berlatih, ya, berusaha berlatih terus secara mandiri. Nah, di sini secara mandiri gitu ya. Bagaimana praktek mendongeng yang baik dan benar supaya bisa lebih terampil. Berusaha mengupdate diri dengan membaca literatur. Ya, ini sama aja ya, cuman memakai bahasa yang lain, mengupdate diri. Cuman di sini ada bisa kita katakan seperti panduannya atau tentor atau pembimbing atau sumber-sumber yang membantu membaca literatur dan konsultasi ahli, serta terus berlatih bagaimana ya teknik mendongeng yang baik dan benar. Melaporkan secara jujur kepada kepala sekolah. Nah, ini menyerah berarti ini ya. Kalau ini menyerah, maka ini kita eliminasi.
Ya, ini tidak kita pilih. Meminta tolong guru lain atau tolong guru lain atau meminta tolong pendongeng untuk memberikan contoh mendongeng yang baik dan benar kepada siswanya. Ya, ini juga agak rancu ya. Tetap terus mengajar materi mendongeng sebisanya sesuai kemampuan yang dimiliki. Ya, ini juga apa nih? Tidak optimis ya. Tidak ada tindakan pengembangan. Yang mana paling positif teman-teman? Soal nomor 6. B, Mister. Ya, sini ya. Berusaha Ya, mengupgrade diri. ada sumber ataupun ada yang pembimbingnya seperti itu ya. Ada, kalau yang ini tadi bedanya ya tidak ada apanya seperti itu, panduannya atau sumber-sumber yang baik. Jadi yang bravo ya, B atau beta saya sebut. Mari kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Ya. Tindakan apa yang sebaiknya diambil guru? Seorang siswa yaitu A mengadu pada gurunya bahwa telah diperlakukan tidak senonoh oleh siswa lainnya yaitu si B. Nah, berarti di sini ada masalah antara si A dan si B. Nah, di sini mengadu ya. Kalau ada masalah seperti ini, bagaimana tindakan sebagai seorang guru? Memarahi si A atas dasar pengaduan. Ya, ini berarti langsung percaya istilahnya seperti itu. Memberikan sanksi pada si B karena dianggap telah melanggar tata tertib. Membiarkan pengaduan karena guru yakin si B adalah siswa yang baik. Meminta kepada siswa untuk berdamai di depan kelas. Mengambil tindakan setelah mendengarkan keterangan kedua saksi. Ya, berarti ini harus kita klarifikasi ya teman-teman ya. Harus kita tanya kedua belah pihak atau kita tanya bagaimana terjadinya apa yang diadukan. Berarti bukan hanya dari sebelah pihak, tetapi dari kedua belah pihak yang bertikai. Cukup jelas saya kira ini ya teman-teman ya. Yang mana yang terbaik? Ya, oke. Oke, itu dia soal nomor 7. Kita lanjutkan soal-soal SJT PPPK Guru tahun 2025. Kita lihat di sini teman-teman. Ya, jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Oke. Pada peralihan semester ini, Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusif. Nah, ini ada istilah ya teman-teman ya. Maka ini perlu kita bahas nanti. Terdapat 4 orang peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, peserta didik berkebutuhan khusus ini, ya ini nanti biasanya muncul di soal-soal yang lain teman-teman. Berkebutuhan khusus. 2 orang mengalami disleksia dan 2 orang lagi mengalami disabilitas intelektual. Nah, itulah yang disebut dengan berkebutuhan khusus itu ya. Data dari BK menunjukkan bahwa keempat peserta didik mempunyai gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ya. Jadi ada gaya belajar auditory, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik ya. Jadi kalau gaya belajar kinestetik ini yang suka bergerak seperti itu. Di sisi lain Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar di kelas inklusif sehingga Anda merasa kesulitan dalam menentukan rencana pembelajaran di kelas tersebut. Nah, ini ya. Di sini 4 orang. Ya, berarti yang bukan semuanya di sini apa ya berkebutuhan khusus. Ada 4 orang. Maka di sini yang perlu kita maknai, yang pertama itu apa itu kelas inklusif gitu ya. Oke. Atau dikatakan pembelajaran inklusif seperti itu teman-teman ya. Atau kelas yang bisa mengakomodasi
kebutuhan seluruh peserta didik. Nah, itu maksudnya, itulah yang dimaksud dengan kelas inklusif. Kalau lawan kata inklusif itu kan eksklusif, teman-teman ya. Kalau kelas eksklusif itu kan bisa kita katakan orang-orang tertentu, ada kelas, kalau kita punya naik pesawat gitu, ada kelas eksklusif, ada ekonomi gitu ya. Jadi di sini satu kali lagi, inklusif ini kita sebagai guru harus bisa memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik. Nah, gitu. Baik dari segi kemampuan, baik dari segi gaya belajar, ataupun bahkan baik dari segi keterbatasan mereka dalam konteks soal kita ini, ya yang berkebutuhan khusus. Maka tadi di sini dikatakan Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar kelas inklusif. Mari kita lihat opsi jawabannya. Mencoba membuat kegiatan pembelajaran yang tidak terlalu banyak duduk untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Ya. Mencoba membuat kegiatan pembelajaran yang tidak terlalu banyak duduk. Jadi kalau saya lihat ini dikatakan sini yang tidak terlalu banyak duduk, itu tadi dikaitkan dengan tadi dikatanya di sini ya gaya belajar kinestetik. Kalau kinestetik itu kan ada pergerakan, kegiatan atau aktivitas fisik seperti itu ya. Yang Bravo atau Beta atau B memikirkan rencana pembelajaran yang mengakomodir. Nah, mengakomodir atau mengakomodasi. Nah, itu tadi yang saya tulis di yang warna hijau ini ya. Kelas yang bisa mengakomodasi atau mengakomodir gaya belajar kinestetik peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Ya. Yang C, memperkenalkan materi dengan aktivitas-aktivitas yang menggunakan gerakan tangan, kaki, dan tubuh mereka. Ya, ini tadi kalau kita lihat di sini tadi, dua orang disleksia dan dua orang lagi mengalami disabilitas intelektual. Ini juga ada keterkaitannya ya. Yang D, menggunakan terlebih dahulu rencana pembelajaran yang sama, menggunakan terlebih dahulu rencana pembelajaran yang sama seperti kelas-kelas di semester sebelumnya. Yang E, merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktek langsung. Ya, itu dia ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini semuanya ada beberapa yang dikaitkan dengan gerakan fisik dan praktik langsung. Merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktek langsung. Ini bisa menjadi opsi. Kalau yang ini, ya ini tidak ya. Ini bisa kita eliminasi ya. Karena sama aja dengan yang sebelumnya. Memperkenalkan materi dengan yang menggunakan gerakan tangan, ini bisa menjadi opsi. Kalau kita lihat di sini, ini masih di sini memikirkan, ya, ini memikirkan. Yang di sini mencoba, ya, kata-kata seperti ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mencoba memikirkan, yang Eko merencanakan. Nah, kira-kira teman-teman pilih apa di sini soal nomor 8? Ya, Mister. Ini ada ya, merencanakan daripada hanya mencoba, ya. Tentu kita menggunakan kata yang lebih tepat, merencanakan. Kalau ini masih memikirkan, gitu ya. Oke, jadi yang Eko ya, merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung, gitu ya. Oke, sampai nomor 8 silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya mungkin mulai nomor 1 bisa ya sebelum kita lanjut ke soal yang lainnya. Tadi sudah masuk satu teman kita lagi, Ibu Dayana. Bentar lagi. Ibu Dayana baru bergabung ya?
Ibu Christina ada yang mau ditanya? Ibu Nisa silakan. Mister, saya mau tanya nih. Apa? Menurut pengalaman saya, kalau kami di Kemenak, karena kami Kemenak, kalau tahun kemarin itu tesnya untuk kompetensi teknisnya itu tuh full English, Mister. Dan itu tuh kebanyakan reading dan soal-soalnya itu full English. Pemahaman kita tentang materi bahasa Inggris itu. Kami tidak pakai SJT. Dan yang baru tes tadi, yang tahap 1 tahun 2024, soal-soalnya masih seperti itu. Mister, kalau bisa kami minta carikan soal-soal yang seperti itu, Mister. Oke, Oh, Ibu Bunda. Nisa ya. Ya, Oh, jadi kalau PPPK Kemenak dia masih full English. iya. Materinya tentang pemahaman bahasa Inggris untuk kompetensi teknisnya. Dan itu kebanyakan reading semua, Mister. Kalau bisa kami minta Oh, soal-soal seperti itu supaya kami bisa lebih latihan untuk mengerjakan gitu ya. soal-soal bahasa Inggris. Iya. Mungkin kalau dinas memang SJT, tak, Mister? Kalau Kalau apa? tahun kemarin SJT. Kalau yang di dinas, soal teknisnya itu SJT memang. Ya, ya. Jadi mungkin miskomunikasi atau gimana? Karena kan saya tuliskan kalau nggak salah di informasi yang saya buat tentang kelas ini kan di situ tertulis SJT ya, Ibu Nisa ya. Iya, Mister, kami kurang baca kemarin. Tapi tidak apa-apa ya. Nanti Ya, bisa Mister. saya kirim file-file yang dimaksud. Iya, untuk kami latihan aja kalau bisa minta file-file soal-soal bahasa Inggris Ya, aja, Mister. ya boleh, boleh. Nanti kalau saya lupa diingatkan aja. Tetapi kalau Iya, yang Mister. itunya mansuanya tetap sama ya. Mansua tetap Iya, ada. manajerial, sosiokultural, sama wawancara sama. Ya sama, oke. Tidak apa-apa ya. Iya, Mister. Oke, Ibu Christina ada yang mau ditanya, Bu? Yang salah tadi nomor berapa, Ibu Christina? Oh ya, Mister. Tadi itu di yang saya masih bingung itu di nomor berapa tadi, sabar, Mister? Nomor 8, nomor 7. Di iya, di nomor 8, Mister. Ibu jawab Di apa nomor sini? 8 bingung, Mister, di nomor 8. Jawab apa sini? Ah, Tadi itu saya jawabnya di B, Mister. B ya. Iya. Kita perhatikan ya. Tadi saya katakan eh, kata-kata awal itu ya itu bisa menjadi penentu jawaban yang benar. Gitu ya. Kita perhatikan di sini mencoba. Nah, mencoba ya. Lalu sini memikirkan rencana. Nah, ya kan? Masih proses memikirkan. Kalau secara logika kita lihat di sini langsung merencanakan, berarti sudah ada tindakannya. Kalau dikatakan merencanakan, berarti sudah kita buat programnya atau yang akan dilakukan. Berarti kalau di sini konteksnya masih memikirkan rencana pembelajaran yang mengakomodir. Sini aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung. Ya. Ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan sama aja yang di belakang ini ya, yang ini. Sama aja dia ini. Ya. Ini yang opsi Eko ini itulah yang juga merupakan gaya belajar kinestetik. Kalau di bagian akhir ini dia permainan kata aja di sini. Ya. Gaya belajar kinestetik itu yaitu gaya belajar yang melibatkan gerakan fisik dan praktik. Seperti itu. Tapi Mister. kata-kata di awal aja nih yang membedakan, Ibu Christina. Oke, Mister, baik. Ya. Oke.
Kita lanjut dulu ya. Ya, ini ada assessment ya. Tadi juga dari Ibu siapa tadi Maria ada juga mengatakan tentang assessment soalnya. Berdasarkan hasil assessment, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Nah, tadi ada gaya belajar kinestetik, ini visual, berarti melihat melalui pandangan, melalui penglihatan. Sementara itu sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditory. Auditory berarti yang suka mendengar, baik itu audio yang berupa rekaman ataupun penjelasan dari guru. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Nah, kalau homogen ini berarti dia gaya belajarnya sama gitu. Apa prioritas tindakan Anda lakukan bila menghadapi situasi itu? Ya. Situasi apa? Gaya belajar yang berbeda. Oke, yang A mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dan membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Ini tidak apa? Berarti menghindari masalah. Kalau saya buat warna seperti ini kita eliminasi. Membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka, ya. Atau ya kalau ini kan belum ada apanya ya. Menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis. Nah, berarti sini bisa kita katakan sudah mengakomodasi, memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. Ini masih memikirkan. Nah, kata-kata awal ini ya, ini masih memikirkan. Ini biasanya negatif. Berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. Berarti ini tidak ada tindakannya. Kira-kira di sini apa jawabannya teman-teman? C. Coba. Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo. Apa? C. Ya, Echo ya. Ada yang lain? Jadi ini teman-teman jawaban.